Ar-Rahman Ar-Rahim Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, bertambah kembali saudara kita dalam agama Islam, dalam keimanan, dalam bertuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sekali lagi seorang pendeta ya, yang masuk ke dalam agama Islam, sudah mendekatkan bulat masuk ke dalam agama Islam setelah terus mendalami Alkitabnya sendiri. Ya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa pendeta ini seringkali berdebat ya, beradu berdalil dengan para mujahid kita, para debater muslim, baik itu Ustadz Zuma, Ustadz Jonathan Nandar, ataupun Ustadz Kainama sendiri. Dan setelah terbukti bahwa akan apa yang diyakini sebelumnya itu merupakan kesalahan, maka dia tekadkan untuk memeluk agama Islam. Nah, sahabat ikhwan fillah, bagaimana selengkapnya ya, secara singkat yang membuat seorang pendeta ganjil ini masuk ke dalam agama Islam, walaupun banyak orang yang akan menentangnya. Silakan kita simak. Begitu juga si Nabi Musa, dia juga dipakai oleh Allah. Jadi Allah berbicara langsung dengan dia, lalu ya menuliskan Torah atau mendapatkan Torah. Bukan berarti saya katakan beda dengan Yesus Kristus, tetapi dia bernubuat atas nama Allah. Misalnya, akulah yang awal dan yang akhir, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Aku adalah firman Roh Allah. Jadi seolah-olah lebih tinggi dari kedua itu. Iya. Seolah-olah ada penyamaan. Tetapi bagaimanapun yang menjadi ukuran adalah Yohanes pasal 17 ayat 3. Oh, 3 boleh. Engkau Allah satu-satunya dan aku adalah utusan. Lalu di Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang aku sampaikan itu adalah berasal dari Allah. Maksudnya di sini sebenarnya satu Allah satu-satunya, Yesus adalah utusan yang dipakai oleh Allah luar biasa sebagai nabi. Ibrani 1 ayat 1, Allah memakai para hamba-hambanya sebagai perantara, itu disebut nabi. Ya, saya menerangkan hal ini. Begini Pak ya, di dalam Alkitab kata Trinitas itu sebetulnya cuma ditemukan pada 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8. Ada kesaksian di sorga, Bapa, Anak, Bapa Firman, Bapa Firman dan Roh Kudus. Tetapi itu ada taruh dalam kurung. Tanda kurung itu tidak dapat ditemukan dalam bahasa asli. Jadi hanya ditambahkan. Jadi sebetulnya Trinitas tidak ada. Yang menjadi dasar pada Alkitab itu mereka menyatakan Trinitas itu adalah pada Matius pasal 28 ayat 19. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu bukan Tritunggal, karena itu perintah untuk membaptis. Nah, karena Tritunggal kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu 3 setara. Tetapi di situ sebetulnya cuma satu nama di situ. Saya buktikan itu cuma satu nama. Dalam nama Bapa siapa? Yahweh. Lalu pada Yohanes pasal 17 ayat 11 kalau tidak salah ya, nama Bapa itu telah ditaruh kepada nama Anak. Jadi nama Anak Yesus Kristus dan dia juga dan Roh Kudus itu
adalah ciptaan Allah, sebagaimana manusia ciptaan Allah, termasuk apa yang ada pada Yesus itu roh Allah, ciptaan Allah. Jadi itu cuma nama gelar Yesus Kristus. Ya sahabat saudaraku ikhwan fillah, itulah sebuah ungkapan atau penuturan seorang mantan pendeta ya, kini dia menjadi seorang mu'alaf ya, pendeta Dance ini. Dalam season diskusi bersama Ustadz Kainama, dia menyebutkan beberapa pasal yang dianggapnya memang itu tidak pantas dan tidak layak mungkin untuk diyakini oleh orang-orang Kristen. Sebagaimana kita ketahui sahabat saudara ikhwan fillah, bahwa seorang pendeta Dance ini seringkali ya, selain dengan orang-orang muslim, tebatan muslim, juga dengan orang Kristen sendiri, para pendeta sendiri itu sangat berbeda paham, berbeda keyakinan dengan seorang pendeta Dance ini. Sebut saja ada pendeta Saifuddin Ibrahim Abahudin yang seringkali mempertuhankan Yesus ya, dengan bahasa Trinitas. Sontak seorang pendeta Dance ini menolak dengan statement, dengan pernyataan dari pendeta Saifuddin dan pendeta yang lainnya, hingga timbul keraguan dari seorang pendeta Dance. Dari seorang pendeta Dance ini mendalami seluk-beluk mentuhankan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan isilah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pendeta Dance dibukakan oleh Allah pintu hidayahnya, Allah ketuk, Allah buka hatinya untuk menerima kebenaran dan meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam bersama para nabi yang sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan yang lainnya, itu hanya merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sontak pendeta Dance menyebutkan dia sudah bertekad bulat memeluk agama Islam, apapun yang akan terjadi, apapun resikonya yang akan terjadi, baik itu perpuluhan atau banyak sekali yang mengancamnya ya, mungkin takut dibukakan aib atau keburukan-keburukan tentang Kristen itu sendiri. Masya Allah, kita doakan sahabat ikhwan fillah, semoga pendeta Dance yang sekarang menjadi mu'alaf ini menyusul Ustadz Kainama, Ustadz Yahya Waloni dan yang lainnya, semoga Allah tetapkan hidayah, keimanan, keislaman beliau hingga ajal menjemput. Nah sahabat ikhwan fillah, itulah sebuah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah telah berkehendak, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang mendapat hidayah. Ini suatu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pendeta lagi-lagi masuk ke dalam agama Islam. Baik sahabat ikhwan fillah, semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga ada kebaikan buat kita. Semoga Allah menjaga keimanan, keislaman kita. Semoga saudara-saudara kita yang masih beragamakan Kristiani melihat dengan apa yang diungkapkan oleh pendeta Dance ini, terketuk pula hatinya mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi mu'alaf. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.